Saudara-saudara yang kekasih, kembali kita akan memasuki satu renungan di dalam firman Tuhan untuk saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami sebentar untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman hari ini sungguh-sungguh akan membukakan hati pikiran kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, dan segala sesuatu yang akan kami lakukan dapat Tuhan berikan suatu inspirasi ataupun sesuatu yang berharga untuk kami nikmati sebagai pertolongan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 18 Maret 2023 tertulis dalam Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat hari ini sungguh sangat bernas yang dikatakan oleh Nabi Zakaria ke tengah-tengah bangsa Tuhan pada waktu itu yang telah banyak menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Bahkan mereka mencapai suatu kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik. Namun saudara-saudari, tengah-tengah kehidupan bangsa yang diberkati ini, tetapi masih banyak lagi di antara mereka ataupun di sekitar mereka yang disebut dengan para janda, anak yatim, dan juga orang asing dan orang miskin, dan orang-orang yang tertindas atau yang tidak dapat memiliki satu kehidupan yang baik. Untuk itulah panggilan dikatakan oleh Zakaria di dalam firman hari ini, supaya kita sebagai orang yang menerima berkat Tuhan, yang menerima berbagai karunia daripada Tuhan, sepantasnya untuk menolong orang-orang kecil sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ini. Mereka adalah titipan Tuhan untuk kita tolong. Karena apa yang diberikan Tuhan bagi hidup kita adalah merupakan alat bagi Tuhan untuk dapat dijadikan sebagai cara Tuhan menolong orang-orang kecil melalui kehidupan kita masing-masing. Marilah kita dengan penuh rajin, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, oleh karena kasih daripada Tuhan yang kita terima dalam hidup kita, untuk menolong orang-orang yang patut kita tolong. Seperti yang digambarkan dalam ayat hari ini, yaitu janda dan anak yatim, orang yang asing, orang yang miskin, dan masih banyak lagi yang lain. Tentu satu tugas misi di dalam kehidupan orang yang percaya. Sebagaimana Allah sudah mengasihi hidup kita, terutama di dalam Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih pengorbanannya bagi hidup kita, sehingga dia mati untuk menyelamatkan kita dari dosa kematian itu, supaya kita menerima yang disebut kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kehidupan yang penuh berkat sepanjang hidup kita. Untuk itu marilah segala sesuatu kebaikan Tuhan ini merupakan suatu alat Tuhan bagi hidup kita untuk menolong orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, apapun yang kamu lakukan terhadap seorang yang kecil ini, bahwasan kita adalah telah berbuat menolong Tuhan di dalam pelayanan kita masing-masing. Karena gambaran orang-orang yang kecil, gambaran orang-orang yang patut kita tolong adalah gambaran Yesus yang merupakan yang harus kita layani dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita mau melakukan perbuatan kasih melalui berbagai talenta-talenta dari hidup kita atau berkat-berkat dari hidup kita,
maka kita tidak kehilangan, tetapi kita akan semakin diberkati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita rajin menolong untuk dapat melakukan sebagaimana kasih Yesus bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu menolong kami. Segala sesuatu yang kami miliki di hidup kami, tidak ada alasan yang lain adalah kami katakan adalah berasal daripada Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk melakukan sikap kasih sebagaimana kasih-Mu ya Tuhan, untuk menolong orang-orang kecil, menolong saudara-saudara kami, dan siapapun yang patut kami tolong. Karena sebagaimana kasih pertolongan Tuhan bagi hidup kami, sepatutnya kami menolong orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan kasih Kristus. Amin.